Ya Yunus la tuhawilil intisar fi kullil ikhtilafat. Wahai Yunus, janganlah engkau merasa pengen menang terus di dalam setiap perbedaan-perbedaan pendapat gitu ya. Ahyanan kasbul qulub aula min kasbil mawaqib. Karena terkadang mengambil hati orang harus lebih didahulukan dari memenangkan pendapat kita. Ada pesan-pesan dari Bang Zain untuk masalah perbedaan pendapat ini yang kita kaitkan dengan kondisi sekarang agar lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro dan sis? Ketemu lagi dalam acara ngobrol perkara iman. Masih bersama Bang Zain, narasumber kita. Apa kabar Bang Zain? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Zain. Keluarga sehat Bang Zain? Alhamdulillah. Begini Bang Zain, perbedaan pendapat itu atau ikhtilaf dalam fikih terutama dalam Islam ya, itu kan ada itu di antara kita di umat Islam sendiri. Dalam Islam sendiri gimana menyikapi itu? Iya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini merupakan pertanyaan yang terjadi real di masyarakat ya, bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang fitrah, artinya tidak bisa dihilangkan di dalam masyarakat kita ya. Kita pun diciptakan berbeda juga ya. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami itu telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Beda kan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arufu, agar kalian itu saling mengenal. Itu awal sudah beda. Yang kedua, bahwa ada yang namanya perbedaan pendapat di mana kita ini harus dewasa dan harus tasamuh. Ya, artinya saling hormat menghormati. Ada juga perbedaan pendapat yang mana di kita itu boleh dilarang gitu kan, bisa menyebabkan ayat. Jadi perbedaan pendapat yang dituntut kita tasamuh toleran itu adalah perbedaan pendapat di dalam masalah furu'iyah, cabang gitu kan ya. Itu harus saling menghormati ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang tidak diperbolehkan itu adalah perbedaan dalam masalah akidah, ya itu bisa menyebabkan bahaya ya gitu. Itu larang sekali. Dan di dalam masalah hal ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasulullah SAW masih ada ya, setiap ada masalah itu para sahabat langsung menghadap Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasul sudah tiada ya, maka muncullah berbagai problem-problem, perbedaan pendapat, ditambah Islam sudah nyebar ke berbagai wilayah yang kondisi geografis yang satu dan yang lainnya itu berbeda dan sebagainya. Di zaman Rasulullah SAW itu sempat terjadi ya, di Ansor itu pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan perjalanan ke Bani Quraisyah, dan perintahnya itu adalah janganlah kalian sholat kecuali apabila sampai di Bani Quraisyah. Ya akhirnya para sahabat jalan, dan ternyata perjalanan ke Bani Quraisyah masih jauh, sedangkan waktu asar sudah hampir habis. Maka ada sahabat-sahabat berijtihad untuk sholat asar dulu walaupun belum sampai di Bani Quraisyah. Yang kedua tetap bersikuku untuk nanti sholatnya gitu kan.
Ini kan perbedaan pendapat gitu. Karena dipahami bahwa jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraiza itu adalah agar secepatnya laksanakan sholat. Dan hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul itu mendiamkan. Maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak menyalahkan, membenarkan. Itu adalah bentuk ijtihad gitu, artinya saling menghormati. Nah itu yang terjadi ya. Nah oleh karenanya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan masyarakat itu jangan sampai menyebabkan perpecahan gitu ya. Perpecahan yang bisa melemahkan soliditas dari barisan umat itu. Ada nggak contohnya Bang Zen tentang ulama yang di masa mazhab ulama mazhab yang kita tahu ada 4 yang kita pelajari sekarang ya kan? Itu ada tidak? Iya, karena di Indonesia ini mayoritas masyarakat mengamalkan amalan-amalan dari mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i, maka saya akan coba ambil contoh ya bagaimana bijaknya beliau dalam menyikapi perbedaan pendapat ini. Jadi kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini merupakan ulama besar, namanya itu terus dikenang sampai saat ini, dan beliau itu punya murid namanya Yunus bin Abdul A'la. Jadi Yunus bin Abdul A'la ini dalam beberapa hal sangat banyak, bahkan disebut ratusan masalah itu bersepakat. Tapi ternyata pada satu waktu dalam masalah tertentu ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i sang guru dengan muridnya, yaitu Yunus bin Abdul A'la gitu ya. Sehingga menyebabkan Yunus bin Abdul A'la itu agak sedikit godib ya, agak sedikit ya nggak suka gitu kan ya, nggak apabila pendapatnya itu tidak diterima. Nah pada satu saat ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang menerangkan satu materi di masjid, dan di sana tuh ada Yunus bin Abdul A'la, ketika beliau menyampaikan, maka Yunus bin Abdul A'la langsung keluar meninggalkan majelis tersebut. Masya Allah, karena tidak setuju dengan penerangannya. Maka pada malam hari Imam Syafi'i rahimahullah itu datang ke rumahnya Yunus bin Abdul A'la gitu kan, ngetuk-ngetuk pintu ya. Maka Yunus bin Abdul A'la itu bertanya, siapa di luar? Maka beliau mengatakan Muhammad bin Idris, enggak menyebutkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Maka beliau itu mulai meneliti gitu kan, siapa ya Muhammad bin Idris itu. Langsung sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada teman kenalan yang bernama Muhammad bin Idris melainkan itu sang guru, itu Imam Syafi'i. Ternyata pas dibuka pintu, iya, ternyata sang guru tersebut. Kagetnya bukan main. Kemudian ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada Yunus bin Abdul A'la, muridnya itu, apa katanya? Ya Yunus, ittafaqna mi'atul masail. Wahai Yunus, kita sudah bersepakat bersama di dalam ratusan masalah. Atufarriquna mas'alatan. Apakah hanya dengan satu masalah saja kita jadi berpisah, kita jadi menjauh gitu kan, seperti itu. Ya Yunus, la tuhawilil intisar fi kullil ikhtilafat. Wahai Yunus, janganlah engkau merasa pengen menang terus di dalam setiap perbedaan pendapat gitu ya. Ahyanan kasbul qulub aula min kasbil mawaqib. Karena terkadang mengambil hati orang harus lebih didahulukan dari memenangkan pendapat kita, prinsip-prinsip kita. Ya Yunus, la tahdimil jusur allati banaitaha wa abartaha farubbama audu uman ba'dama. Artinya, wahai Yunus, janganlah engkau menghancurkan jembatan yang telah engkau bangun dan engkau lalui itu, karena bisa aja satu saat nanti engkau akan kembali dan membutuhkan itu. Artinya jangan sampai silaturahmi yang ada, yang sudah dibangun, rusak begitu saja karena perbedaan pendapat.
yang kecil yang satu tersebut gitu kan. Kita lebih dahulukan persaudaraan, lebih dahulukan kecintaan ya. Jangan sampai karena ada perbedaan pendapat jadi berpisah. Kemudian apalagi Imam Syafi'i mengatakan, ya Yunus akrihil khata daiman walakin la tukrih al mukhti. Artinya silahkan engkau benci satu kejelekan, satu kesalahan, tetapi jangan sampai engkau membenci orang yang melakukan kesalahannya, gitu ya. Wa adbil siyah kulma, gitu kan ya. Jadi silahkan engkau benci perbuatan kemaksiatan, lakin samih warhamil asih, akan tetapi tetap sayangi orang-orang berbuat maksiat. Artinya kepada kemaksiatannya silahkan, tetapi kepada orangnya jangan sampai diputuskan segitu. Kemudian ya Yunus intakidil qaul lakin ihtarimil qail. Wahai Yunus, silahkan engkau mendebat perkataan-perkataan gitu, tapi ingat hormati orang yang mengatakannya. Inna muhimmat hiya dia alal marad la alal mardo. Artinya sesungguhnya tugas kita itu adalah menyembuhkan penyakit, ya, bukan menghilangkan orang yang sakitnya. Menyembuhkan penyakit, menghilangkan penyakit, dan bukan menghilangkan orangnya, seperti itu. Jadi luar biasa. Dan pada saat itu Yunus bin Abdul A'la langsung memeluk sang guru tersebut. Artinya ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita ya, bahwa mereka-mereka yang berilmu saja sifat-sifat rasa sayangnya, rasa toleransi itu sangat tinggi. Jangan sampai karena ada perbedaan-perbedaan kecil, terutama di dalam tubuh umat ya, menyebabkan rusaknya barisan, rusaknya persaudaraan gitu kan. Lebih baik kita dahulukan persaudaraan seperti itu. Yang jelas perbedaan kita itu harus kita pahami. Ada perbedaan yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Selama itu bukan masalah akidah gitu kan. Nah, ini nggak boleh ada gitu kan. Kalau misalnya kita perhatikan urusan-urusan ya saling hormati saja ya. Masya Allah, prudensis lengkap tadi Bang Zain menerangkannya. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat itu hal yang biasa maksudnya. Karena kita sendiri dilahirkan berbeda, wanita dan pria, bersuku-suku. Kita saling mengenal, itu Bang Zain ya, seperti yang Bang Zain katakan tadi. Jadi kali kita dengarkan paparan dari Bang Zainal tentang perbedaan pendapat. Jadi Bang Zain, mungkin ini untuk yang terakhir, ada pesan-pesan dari Bang Zainal ya, untuk masalah perbedaan pendapat ini yang kita kaitkan dengan kondisi sekarang agar lebih kita punya kewajiban untuk senantiasa menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, namun cara kita harus baik ya. Terus memahami kondisi waki masyarakat, di mana saat ini yang agak lebih aulia itu adalah menjaga persaudaraan, menjaga barisan saf agar tidak bercerai-berai. Jadi cari titik-titik persamaan gitu kan, kira-kira itu. Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat ya. Angkat isu-isu yang bisa mempersatukan. Kalau misalnya ada satu hal perbedaan pendapat, dikomunikasikan. Cuman ya gitu, ilmiah, menjauhi emosi gitu kan ya. Jangan sampai pakai nafsu gitu kan. Kemudian penuh dengan adab, karena kalaupun misalnya tidak pakai adab akan menyebabkan debat kusir dan tidak jelas. Pokoknya ada hal perbedaan bisa didiskusikan dan bisa didialogkan, dan ini sebagaimana dicontohkan oleh para ulama-ulama dahulu gitu kan, bahwa mereka itu walaupun berilmu tetapi tetap tawadu, tetap rendah hati, dan yang selanjutnya itu tidak memaksakan pendapat ya, memaksakan
kehendak ya. Seperti itu. Sangat luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Bang Zainal, pesan-pesannya juga. Jadi Bronesis, perbedaan pendapat itu rahmat Allah. Jadi yang penting adalah kita tetap jaga kompakan, jaga ukhuwah, jaga silaturahmi. Jadi itu aja Bang Zain, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.